kita bisa nyambungin satu-satu. Dari KBWI, klepto itu adalah mencuri, sedangkan fobia adalah ketakutan. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Indah Sururi. Jadi di video kali ini aku bakalan bahas tentang salah satu komen di kolom komentar, yaitu tentang analogi, sinonim, antonim, dan tiu. Jadi sinonim, antonim, dan analogi itu bagian dari psikotes, dan itu juga bagian dari tiu SKD. Nah, kalau kalian mau tes CPNS nih, ini tuh ada di tiu nantinya. Jadi, analogi, sinonim, dan antonim itu adalah bagian dari psikotes, yaitu kemampuan verbal. Oke, sebelum kita ke contoh-contohnya, jadi nanti aku bakalan ngasih tahu nih contohnya seperti apa, cara jawabnya seperti apa, dan gimana sih cara jawabnya kalau kita nggak tahu, karena seperti yang kita ketahui, sinonim, antonim itu adalah persamaan dan lawan kata, di mana kita harus mengambil kata dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Dan kalau misalnya banyak kata-kata yang mungkin jarang kita dengar dan susah banget untuk ngejawabnya, karena memang nggak pernah dengar itu loh teman-teman. Jadi kita jarang mendengarkan kata-kata itu, sehingga pas nanti tes kita udah puyeng sendiri, udah buyar sendiri, dan itu bisa banget mengganggu tes ataupun soal-soal berikutnya ya teman-teman. Di sini aku mau ngejelasin dulu ke kalian apa sih yang dimaksud dengan antonim, sinonim, dan analogi. Untuk materi TIU aku bakalan bikin di video berbeda karena ini pembahasannya sangat banyak, dan di sini aku fokus ke kemampuan verbal, yaitu sinonim, antonim, dan analogi. Oke teman-teman, jadi di sini tuh ada 3 ya, sinonim, antonim, dan analogi. Nah, kita harus pahami dulu nih tanda-tandanya seperti apa. Jadi kalau tandanya seperti ini, itu berarti kalian disuruh mencari sinonimnya. Tapi kalau tandanya seperti ini, nah itu berarti kalian disuruh mencari antonimnya. Dan kalau tandanya seperti ini, itu berarti kalian disuruh mencari analogi atau hubungannya apa gitu loh teman-teman. Jadi kalian harus pahamin dulu simbol-simbol yang tadi, karena di soal nanti itu tuh nggak ada soal sinonim dari kata ini adalah antonim dari kata ini adalah, itu nggak ada teman-teman. Jadi yang ada cuma simbol-simbol seperti itu. Nah kalau misalnya sama dengan itu berarti sinonim, kalau itu lawan arah adalah antonim, dan titik dua itu analogi. Nah itu soalnya hanya seperti itu teman-teman. Contohnya seperti ini. Nah itu nggak dijelasin, cari antonim dari ini, cari sinonim dari ini, itu nggak ada. Jadi kalian cuma harus memahami simbol. Itulah pentingnya, pertama harus kalian pahamin dulu simbolnya seperti apa. Sebelum kita ke soalnya, jadi di sini pertama-tama tuh aku mau ngasih tips ke kalian gimana cara mengerjakannya. Jadi yang pertama itu adalah kalian harus mengenali katanya. Mungkin itu nggak familiar kalian dengar, cuman kalian bisa mencocok-cocokkannya. Kalau zaman sekarang ngomongnya cocokologi. Jadi kalian bisa mencocok-cocokkan aja tuh bahasa-bahasa untuk mengetahui jawabannya yang mana. Contohnya seperti ini. Di sini ada kata kleptofobia. Nah, pertama-tama kita harus tahu nih, nah kleptofobia itu apa sih? Kita nggak pernah dengar kan, itu familiar, nggak familiar kita dengar, kita bisa nyambungin satu-satu. Dari KBWI, klepto itu adalah mencuri, sedangkan fobia adalah ketakutan. Jadi bisa kita simpulkan adalah kleptofobia itu takut akan kecurian. Nah, jawabannya adalah E. Jadi seperti ini kurang lebih cocokologinya ya, teman-teman. Tips yang kedua adalah mengatur waktu. Karena musuh terbesar kita dalam tes itu adalah waktu. Ada banyak banget soal, sedangkan waktu yang tidak begitu banyak itu terkadang membuat kita jadi gampang terserang stres dan bisa buyar pemikiran kita. Dan itu sangat mengganggu pada saat tes. Jadi, kalian harus pinter-pinternya mengatur waktu. Usahakan satu kali baca kalian langsung tahu, atau kalian langsung cocokologi aja. Jangan sampai kalian mengulang, ataupun langkahin juga boleh, tapi sayang banget mending kalian jawab. Yang jelas kalian jangan buang-buang waktu pada satu soal saja. Oke teman-teman, langsung aja kita ke contoh soalnya. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita ke soalnya. Yang pertama adalah sinonim. Nomor 1 ini adalah destinasi. Karena di sini sama dengan, maka kita mencari sinonimnya. Oke, jadi di sini udah ada optionnya, langsung aja kita jawab. Jadi destinasi itu adalah suatu tempat tujuan atau tujuan suatu pengiriman. Mungkin kita udah nggak asing lagi ya mendengarnya. Kayak destinasi wisata, mungkin di berita-berita, di TV, ataupun dimanapun itu, udah banyak banget tercantum destinasi wisata. Nah, destinasi itu berarti adalah tempat ataupun tujuan. Semisal kita tidak tahu artinya, coba kita ingat kosakata bahasa Inggris yaitu destination, yang artinya tujuan.
Nah, soal di atas tidak jauh dari kata tujuan, sehingga jawaban yang paling mendekati adalah D, yaitu tempat tujuan. Kedua adalah heksapoda. Heksapoda ini itu adalah sebutan untuk hewan yang jumlahnya kaki 6. Itu biasanya tergolong dari kelas insekta ataupun serangga. Nah, untuk menjawabnya bisa kita lakukan analisis per kata. Ingat, kata heksa itu adalah 6, maka kemungkinan jawabannya adalah A dan B yang merupakan ada kata 6-nya. Kemudian kita ingat poda. Nah, poda itu melekat pada kata serangga, maka heksapoda itu adalah jawaban yang paling mendekati adalah berkaki 6 ataupun A. Selanjutnya adalah algoritme. Algoritme juga udah nggak asing lagi kita dengar karena udah sering kita pelajarin di matematika waktu SMP, SMA, ataupun di kuliah ya. Nah, algoritme ini itu adalah prosedur sistematis untuk memecahkan masalah matematis dalam langkah-langkah terbatas atau urutan logis pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah. Sehingga algoritme itu adalah prosedur pemecahan. Selanjutnya adalah flegmatis. Nah, flegmatis ini itu adalah bertemperamen lamban ya. Jawabannya A. Tidak mudah terangsang dan mempunyai kebiasaan yang sukar untuk dirubah. Nah, kemudian langkah apa nih yang harus kita lakukan jika kita tidak tahu artinya? Dalam tes seperti ini, biasanya tuh diberikan jebakan berupa kosakata yang mirip-mirip, maka jawaban yang bisa kita eliminasi adalah B dan E. Karena dia merupakan jawaban yang mirip ya teman-teman. Tetapi flegmatis itu adalah artinya bertemperamen lamban sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah purbawisesa. Nah, purbawisesa ini tuh mungkin sebagian dari kita udah sering mendengar kata wisesa. Karena kata tersebut ada yang mempergunakannya sebagai nama orang. Purbawisesa itu sendiri artinya adalah kekuasaan sepenuhnya. Ini mungkin kalau kalian pernah nonton film Indosiar zaman dulu, banyak tuh wisesa-wisesa tuh. Nah, itu kan biasanya ataupun nama-nama Bali nih. Nah, itu bisa kalian kait-kaitkan aja lah ini tentang kekuasaan sepenuhnya karena Purbawisesa itu kayak nama-nama kerajaan gitulah. Jadi kita bisa simpulkan kekuasaan sepenuhnya karena memang itu jawabannya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu, kita bisa cocokologi seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke soal antonim. Yang pertama ada positif. Nah, positif ini udah nggak asing lagi kita dengar. Positif itu adalah pasti, tegas, atau tentu ya. Lawan kata dari positif itu adalah ragu-ragu, yang berarti tidak yakin atau bimbang. Jawabannya adalah D. Di sini adalah pesona. Pesona itu bisa kita artikan pesona itu daya tarik ya. Wah, terpesona gitu. Ada pesonanya gitu kan. Itu keindahan yang memikat. Lah, lawan kata adalah sederhana yang berarti tidak mencolok atau biasa saja, nggak mempesona gitu, jadi biasa aja gitu. Selanjutnya adalah rentan. Rentan itu berarti mudah terkena atau pengaruh buruk atau penyakit. Kita sering dengar rentang terkena penyakit gitu kan, jadi dia mudah terkena penyakit. Lawan katanya adalah kebal yang berarti tahan atau tidak mudah terpengaruh. Selanjutnya adalah antara. Antara ini tuh juga sering kita dengar. Antara bisa memiliki makna penolakan atau perasaan yang netral. Nah, lawan kata dari antipati atau tidak suka adalah simpati, yang berarti rasa setuju atau dukungan. Jadi jawabannya simpati. Oke, selanjutnya adalah perintis. Perintis sudah sering banget kita dengar ya teman-teman. Jadi perintis itu adalah yang memulai sesuatu atau pelopor. Nah, kita harus merintis dari nol. Itu berarti kita harus memulainya dari nol gitu ya. Lawan katanya adalah pewaris, yang berarti orang yang melanjutkan atau menerima sesuatu yang telah ada. Sering ada kata-kata kita mah perintis bukan pewaris gitu kan. Nah, karena lawan kata dari perintis adalah pewaris. Selanjutnya adalah analogi. Analogi ini simbolnya titik dua seperti ini ya. Yang pertama adalah wajah dan rona. Nah, kita bahas ya, wajah itu bisa merona karena sesuatu hal. Nah, jawabannya adalah B, karena sebagaimana bendera dapat berkibar jika terkena angin. Kalau misalnya A, kertas bisa terjadi karena ditulis. Nah, salah kan? C, cerita dapat terjadi karena dialurkan. D, buku bisa ada karena gambar. Nggak selamanya. Cat bisa ada karena kuas. Nggak selamanya. Jadi untuk cocokologi ya. Cocokologi antara wajah dan rona adalah bendera dan kibar. Yang kedua ada urologi dan alat kelamin. Nah, kita harus mencocokkan nih urologi dan alat kelamin itu kira-kira cocoknya di mana. Nah, urologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang saluran kemih terjadi pada alat kelamin. Nah, sebagai botani adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan tumbuh-tumbuhan. Jadi jawabannya A. Selanjutnya ada dirgahayu dan ulang tahun. Nah, di sini ada selamat berbahagia. Jadi kita harus cari tahu nih hubungan selamat berbahagia ini apa. Kita lihat dari dirgahayu dan ulang tahun. Dirgahayu adalah ucapan untuk ulang tahun, biasanya hari kemerdekaan. Sedangkan selamat berbahagia adalah ucapan untuk suatu pernikahan. Selanjutnya adagio dan allegro. Nah, ini tuh adagio dan allegro adalah dua istilah yang terdapat pada bidang musik. Adagio berarti tempo yang sangat lamban dan penuh ekspresi, sedangkan allegro
memiliki arti irama yang cepat. Dan yang terakhir adalah kepak. Kata awalnya kepak, titik dua hubungannya apa, terus hubungannya apa lagi sama dengan titik dua kaki. Nah, di sini kepak adalah gerakan yang dilakukan oleh sayap. Otomatis sayap adalah jawabannya. Yang ada jawaban sayapnya adalah B. Nah, hentak kaki, gerakan yang dilakukan oleh kaki gitu kan. Jadi hentakan kaki, kepak sayap. Oke teman-teman, hanya itu yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.